Kami bersyukur saat ini Tuhan, sepanjang minggu ini Kau telah mengumpulkan kami. Kau telah memberkati kami dalam setiap pekerjaan kami, aktivitas kami, dalam setiap keluar masuk kami. Engkau memberkati, menyertai kami, melindungi kami. Terima kasih Tuhan buat semua kemurahan. Dan saat ini kami akan duduk lagi di bawah kaki-Mu, mendengarkan firman-Mu. Engkau berkata-kata pada kami Bapa. Roh Kudus mengajari kami. Oh, supaya menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali ini Tuhan, oh, kami semakin hidup kudus, hidup benar di hadapan-Mu. Sebab segala sesuatu akan dilenyapkan, akan dihancurkan. Oh, marabaya sanda rabakara sanda. Firman berkata, jika semua ini akan dihancurkan, betapa suci dan salehnya kami harus hidup. Itu kami menantikan dan mempercepat kedatangan Tuhan. Terima kasih, berkati waktu-waktu ini. Roh Kudus mengajari kami, ada kebebasan, kelepasan, ada pekerjaan Roh Kudus di tempat ini. Dan kau setan iblis kami patahkan, kami hancurkan segala pekerjaan. Menyingkir kau setan di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Darah Yesus membungkuskan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus tolong hamba untuk memberitakan kebenaran. Semua kita yang percaya berkata, amin. Haleluya saudara. Apa kabar? Ini saya lihat ada dua sepasang suami istri mungkin baru pertama kali datang. Bisa berdiri Pak, Bu. Tolong kita sambut saudara. Kita salami. Ayo bangun berdiri, kita salami. Ucapkan selamat datang. Ya. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, puji Tuhan. Oke, silakan duduk, saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Mari saudaraku, kita buka firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal 4. Hari 1. Oh ya, sebelum saya mulai firman Tuhan ini, saya mau memberikan pesan dulu kepada saudara. Perhatikan sama saya ke depan ini ya. Saudaraku, dalam sebulan ini ada pendeta yang melayani di Jambi, umurnya masih 52 tahun, meninggal dunia. Saya tanya kenapa dia meninggal. Rupanya saudara, bapak ini kuat kali makan babi. Biasa orang Batak, amin. Mungkin gak kena babi saudaraku sehari udah pening kepalanya. Tapi tadi saudaraku mungkin dia tidak menjaga pola makannya, tidak menjaga kesehatannya. Jadi saudaraku dalam umur 52 tahun dia terpaksa untuk berangkat meninggalkan dunia ini. Ada 3 orang anaknya, 2 sudah besar, perempuan, 1 masih SD saya kira. Amin. Kalau pendeta saudaraku, kadang alasannya begini, semuanya sudah disucikan oleh darah Yesus. Jadi suka-suka hati makan, gak dikontrol lagi. Jadi kolesterol tinggi, kena darah tinggi, akhirnya berangkat sebelum waktunya. Saya percaya saudaraku, bukan kehendak Tuhan dia mati muda seperti itu. Amin. Perhatikan ya, ada orang-orang yang meninggal sebelum waktunya.
Dia tidak mencapai kepenuhan umurnya. Jadi kita belajar dari hal ini. Ada namanya buah roh, pengendalian diri, penguasaan diri. Kita bisa menguasai diri kita. Bukan nafsu kita yang menguasai kita. Haleluya saudara. Nafsu makan itu bagus. Tapi kalau sudah berlebih saudaraku, itu tidak baik. Amin. Lalu ada lagi dari pendeta yang kenal Tuhan, amin. Ada satu lagi saudaraku, saudara saya, ya bilanglah gak kenal Tuhan dia. Saya gak tahu lah kata dia kenal Tuhan, tapi dari cara hidupnya seperti gak kenal Tuhan saudara. Meninggal umur sekitar 45 tahun. Waktu itu saudaraku dia sudah pernah kena stroke pertama kali. Kemudian saudaraku perlahan-lahan sembuh. Setelah itu dia tidak menjaga pola hidupnya. Yang begadang lah, yang makan tidak teratur. Terakhir saudaraku, mereka ada acara waktu itu, kepala desa adakan manggang-manggang, makan cumi panggang. Satu piring disertai dengan makan durian. Ini paket yang lengkap untuk segera berangkat ke surga, amin saudara. Untuk segera berangkat. Jadi tidak menjaga kesehatannya. Begitu dia selesai makan langsung sudah terasa tidak enak badannya. Lalu saudaraku, sudah pulang dia, nggak lama kemudian terserang gejala stroke. Kumat lagi stroke-nya. Dibawalah ke rumah sakit saudaraku. Selama ini dia pun nggak ngurus BPJS-nya. Udah dibilang sama mamanya, urus BPJS-mu, urus BPJS-mu. Itulah tadi saudaraku, suka mengabaikan, suka tidak peduli. Sama kesehatannya nggak peduli, sama segala hal tidak peduli, sama Tuhan pun nggak peduli. Haleluya. Lalu saudaraku pas kena serangan stroke itu dibawa ke rumah sakit yang satu menolak. Udah ditolak harus bayar lagi saudara. Di sini ada kena 3 juta, 4 juta. Terakhir saudara tahu kena berapa juta? 50 juta total. Itu pun meninggoy. Berangkat. Udah habis 50 juta bukan sembuh, tapi berangkat. Haleluya saudara. Tadi yang satu kenal Tuhan, yang satu tidak kenal Tuhan. Perhatikan saudaraku ya, kita ini masih hidup di dalam tubuh. Kita makhluk roh, tinggal di dalam tubuh dan memiliki jiwa. Amin. Saya pun saudaraku, saya jaga kesehatan saya. Saya selama ini berat saya 105 kilo, sudah turun 5 kilo. Haleluya. Jadi 100 kilo. Tapi sudah nampak gagah ya kan. Jadi target saya mau 80 kilo. Supaya nanti saudara nampak saya, saudaraku waktu masa-masa jaya saya dulu, amin. Kenapa? Saya harus menjaga kesehatan saya. Karena saya masih tinggal di dalam tubuh. Saya melayani dengan tubuh saya ini. Kalau saya tidak punya tubuh, saya nggak bisa melayani. Itu hantu namanya. Haleluya saudaraku. Jadi saudara pun jaga kesehatan saudara. Jangan masukkan ke dalam tubuh saudara racun-racun. Saudara mengerti ini? Jadi saudaraku, misalnya rokok, berhentilah saudara merokok. Amin. Makan babi, bukan saya larang saudara makan babi. Atur. Amin. Tak sekali sebulan saudaraku, saudara makan babi. Jaga supaya jangan naik kolesterolnya. Hidup sehat, tidur teratur. Amin. Makan yang sehat. Jangan minum alkohol. Saudara mengerti ini? Kita bisa panjang umur. Saudara tahu kenapa orang meninggal? Karena tubuhnya sudah tidak kuat lagi. Amin saudaraku. Jadi perhatikan ya, umur seseorang itu bukan semuanya tergantung pada Tuhan. Firman Tuhan bilang kalau seseorang umur manusia itu 70, kalau dia kuat 80. Jadi ada tergantung kekuatan seseorang untuk memperpanjang umurnya. Saudara mengerti?
Orang-orang di Jepang, di Cina, saudaraku, tingkat umur mereka tinggi-tinggi. Ada yang sampai 100-an, bahkan ada yang sampai bosan hidup. Kenapa? Mereka menjaga pola hidup mereka sehat. Amin. Saudara mengerti nih? Siapa mau panjang umur di sini? Siapa mau melihat anak-anaknya, cucu-cucunya? Saya. Iya. Jangan nanti saudaraku, anak saudara masih butuh perhatian, saudara sudah berangkat. Meninggalkan hutang pula. Haleluya saudaraku. Susah nanti anak istri saudara. Maunya kita saudaraku bersama dengan keluarga kita melayani Tuhan. Amin. Saudara melihat cucu-cucu saudara. Jadi jangan bilang, Pak, saudara bilang, di gereja kami dalam 1 bulan 2 kali perjamuan kudus. Jadi suka-suka hati, hidup suka-suka hati. Yang penting nanti perjamuan kudus, terima tubuh Yesus, terima kesembuhan. Bukan begitu caranya. Haleluya saudaraku. Tubuh ini pun harus kita beri pertanggung jawab. Ini bukan milik saudara, ini milik Tuhan. Sudah dibeli dengan darah Yesus, sudah ditebus. Gak bisa suka-suka kita, saudara. Amin. Kita akan berikan pertanggung jawab. Saudara berkati. Saya mau saudara panjang umur. Oke, kita masuk dari 1 Petrus pasal 4, ayat 1. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Amin saudara. Jadi sekarang saudaraku, setelah kita mengikut Yesus, kita bukan lagi hidup untuk menuruti keinginan kita atau keinginan manusia. Amin. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Haleluya. Kita ini diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Itu tujuan hidup kita. Amin saudaraku. Jangan saudara salah. Kalau saudara melenceng dari tujuan Tuhan menciptakan saudara, saudara tidak akan mengalami damai sejahtera yang sempurna dalam hidup saudara. Saudara akan kehilangan tujuan, kehilangan arah, bingung. Saudara mengerti saudaraku? Bingung, kacau, tidak ada tuntunan. Jadi hidup kita ini saudaraku untuk menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Haleluya. Tadi lagu kita apa katanya? Yesus, Yesus, Engkaulah segalanya bagiku. Bagi saya, saudaraku, itu bukan hanya sekedar lagu. Enggak. Amin. Bagi saya itu memang ungkapan hati. Haleluya. Itu adalah penyembahan dengan bukan hanya melalui mulut, tapi melalui seluruh hidup kita. Makanya ada lagunya berkata, hidupku adalah penyembahan. Haleluya saudaraku. Ayat 3. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Itu dulu. Amin saudaraku. Amin. Kita mabuk-mabuk, lisoy-lisoy, amin, judi, pesta pora, pesta seks. Saya nggak pernah itu saudaraku. Nah, itulah kerjaan orang dunia. Amin. Bohong, tipu sana, tipu sini. Itu dulu kita kerjakan. Amin. Terlibat dalam penyembahan berhala. Itu dulu. Dulu sebelum saudara menjadi anak terang. Amin saudaraku. Sekarang saudara anak terang. Tidak bisa hidup saudaraku sama seperti anak kegelapan.
Nggak bisa. Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Amin. Apa katanya? Telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dulu saudaraku, hidup kita ditentukan apa kata orang. Saudara mengerti? Yuk kawan, mabuk. Ayo. Yuk kawan, nyabu. Ayo. Yuk kawan, maling ayam. Ayo. Orang yang menentukan hidup kita, orang yang menyuruh kita apa yang harus kita lakukan. Amin saudaraku. Ini yang saya sebut tadi, nggak punya tujuan dalam hidup. Orang bilang begini A, orang bilang B, ikut. Amin. Tapi sekarang setelah kita mengenal Tuhan, haleluya saudaraku, kita bukan lagi hidup untuk melakukan kehendak manusia. Itu sudah cukup, Tuhan bilang. Sekarang kamu hidup untuk melakukan kehendakku. Aku rajamu, aku Tuhanmu, Yesus berkata. Haleluya. Saudara tahu siapa Yesus itu? Hah? Saudara disebut dia Tuhan. Saudara mengerti betapa besarnya dia, saudara. Karena kita bilang nama Yesus itu nggak gemetar lagi kita, nggak ada rasa hormat lagi, saudara. Amin. Harus ada gentar dalam hati ini menyebut nama Tuhan itu. Ayat 4. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka menfitnah kamu. Lihat ya, saya dulu saudaraku setelah ikut Tuhan, kawan-kawan saya dulu bilang, mana si Abraham itu sudah ikut Tuhan dia. Saya nggak gabung lagi saudara. Ayo kita datangi dia biar kita tarik lagi ke sini. Tapi terlambat. Haleluya saudaraku. Saya sudah memutuskan ikut Yesus. Saya sudah berlari mengikut Yesus. Gak pernah lagi menoleh ke belakang saudaraku. Amin. Yesus di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Gak pernah menoleh ke belakang lagi saudara. Amin. Sudah berlari. Dunia mencoba menarik kita. Ayo balik, balik. Tapi saudaraku, di dalam hadirat Tuhan, dunia ini sudah memudar. Haleluya. Ada itu lagunya, semalam saya nyanyikan di muda-mudi. Saudara mau dengar? Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Haleluya. Setelah Yesus menebus saya, saudara, memilih saya, ada rasa hormat yang kudus dalam hati saya akan Tuhan itu. Amin. Saya mengasihi dia karena dia begitu mengasihi saya. Saya dulu terhilang, sekarang dia temukan. Haleluya saudaraku. Saya dulu nggak punya damai, tapi begitu saya jumpa Yesus, saya temukan damai sejahtera yang melimpah itu. Saya pikir ini yang saya cari seumur hidup saya. Saya tidak akan pernah tinggalkan Yesus. Apa rupanya saudaraku yang dunia ini bisa berikan? Gak ada. Nol. Haleluya saudaraku. Haleluya. Jadi setelah kita tidak lagi hidup menurut cara dunia ini saudaraku, mereka memfitnah kita. Mereka mengatai-ngatai kita. Oh, udah beda kok sekarang ya. Udah bibelok kok kulihat. Udah par haleluya kau.
Dah sok-sokan kau. Haleluya saudaraku. Haleluya. Perhatikan ke depan, amin. Itu biasa. Firman Tuhan berkata, dalam pergumulanmu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Amin. Kita belum sampai mencucurkan darah, saudara. Nama itu terukir dalam hati saya. Amin. Yesus. Terukir besar-besar. Betapa indah nama itu, betapa mulia nama itu. Amin. Amin. Saya kagum, saya hormat akan nama itu, saudara. Jadi ketika saudara tidak bersama mereka lagi, tidak mencemplungkan diri bersama dengan mereka lagi, mereka mulai memfitnah saudara, mengata-ngatai saudara. Bagus, berarti saudara berada di jalur yang benar. Haleluya saudaraku. Haleluya. Saudara berada di jalur yang benar. Amin. Kemudian yang 5. Tetapi mereka, perhatikan ya, harus memberi pertanggungan jawab kepada dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang, perhatikan, orang yang mencemooh kita. Ini saudaraku, saya bicara hari ini mengenai orang-orang yang suka mencemooh orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Selama ini kita bicara mengenai menderita bagi Yesus. Banyak orang mengejek kita, tapi hari ini saya bicara mengenai orang-orang yang mengejek. Amin. Orang-orang yang suka menghina orang yang mengikut Yesus. Apa kata firman Tuhan? Mereka yang mencemooh tadi, yang mengejek tadi, apa katanya? Mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Haleluya saudaraku. Kemarin kita belajar, kita ini bendahara Tuhan. Amin. Kita ini pengelola uang milik Tuhan. Uang yang saudara miliki itu bukan uang saudara. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Amin. Uang itu milik siapa? Milik Tuhan. Milik Tuhan. Mau yang saudara peroleh melalui kerja keras saudara, mau yang saudara peroleh melalui warisan saudara, semua uang itu milik Tuhan. Kita ini sebagai pengelola. Dan kita belajar suatu saat kita harus memberi pertanggungan jawab. Saudara harus memberikan pertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bagaimana cara saudara mengelola uang milik Tuhan. Amin. Amin. Lihat saudaraku ya, uang yang saudara keluarkan, Tuhan akan minta pertanggungan jawab. Kemana kau bikin uangku? Gawat ingin. Nah, kan begitu saudara. Haleluya. Haleluya. Jangan seperti bendahara itu, ada tuduhan. Engkau menghambur-hamburkan uangku, Tuhan bilang nanti. Jadi saudaraku mulai kelola uang Tuhan itu dengan bijak. Amin. Haleluya saudaraku. Haleluya. Kelola dengan bijaksana, sebab kita harus memberikan pertanggung jawab. Dan ini juga saudaraku, pengejek-pengejek ini juga harus memberikan pertanggungan jawab. Amin. Coba kita lihat. Kita buka dari Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 35 sampai 38. Ini mengenai penderitaan orang yang mengikuti Yesus. Dapat saudara? Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera,
bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Di mana mereka dipenjarakan? Di penjara bawah tanah. Amin, saudaraku. Tanpa kepastian hukum. Gak tahu kapan akan diadili, gak tahu vonisnya macam mana, saudaraku. Gak ada kepastian. Ayat 37, mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Ini resiko ikut Tuhan. Apa katanya? Mereka dilempari dengan batu sampai mati. Hanya karena saudara pengikut Yesus. Halo? Digergaji. Saudaraku, ini gergajinya bukan macam gergaji yang biasa saudara pakai. Gergaji yang saudara pakai itu, kalau gergaji saudaraku ketawa kita, amin. Itu gergaji yang kecil, saudaraku. Gergaji yang besar, satu di sana, satu di sini. Untuk gergaji batang kelapa, saudara. Saudara taruh di tengah. Di sini saudara dipotong. Sampai terbelah dua. Haleluya, saudara. Kemudian dibunuh dengan pedang. Dikasih pilihan. Kau ikut Yesus, mati. Kalau nggak ikut Yesus, kau sangkal Yesus, kau bisa bebas. Mana kau pilih? Tapi mereka memilih, aku mau mati demi Yesus. Amin. Supaya apa? Mereka menerima kebangkitan yang lebih baik. Amin. Haleluya, saudaraku. Udah ngapain aku di dunia ini? Di dunia ini pun menderita, ya udahlah, balik ke surga, mati aja nah. Amin. Apa untung, apa ruginya kalau aku mati? Toh aku sudah tidak punya apa-apa. Anak istriku pun sudah mati, harta-harta aku pun sudah habis. Di dunia aku sudah nggak punya apa-apa. Ya udah, mati aja sekali. Haleluya, saudaraku. Yang menerima kebangkitan yang lebih baik. Halo. Kemudian mereka mengembara berpakaian kulit domba dan kulit kambing. Itu nggak enak baunya, saudara ya. Kulit domba, kulit kambing itu nggak enak baunya. Nah, itu dipakaikan. Sambil menderita kekurangan, kelaparan, kesesakan, dan siksaan. Saudara masih berpikir di mana saudara akan tinggal. Haleluya, saudaraku. Mereka berpikir, kemana saya akan menyelamatkan diri saya. 38. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Jadi saudaraku, untuk menghindari penganiayaan, mereka pergi ke celah-celah gunung, celah-celah gua-gua, saudaraku, bersembunyi. Saudara pikir mereka bisa tidur dengan nyenyak? Enggak. Setiap saat ada kemungkinan bisa ditangkap, diseret, dibunuh. Macam mana saudara tidur di gua misalnya satu hari, saudaraku, dengan istri, dengan anak-anak saudara, amin. Lalu tiba-tiba pas saudara tidur, saudaraku, disergap saudara, lalu dipisahkan dari anak-anak saudara. Atau di depan saudara, anak-anak saudara disembelih karena mengikuti Yesus. Haleluya, saudara. Apa yang mau saudara saya bilang di sini? Jangan cengeng kali ikut Yesus ini, saudara. Amin. Ini ujung bukunya pun belum ada yang kita alami kok. Dunia ini tidak layak bagi kita sebenarnya. Amin. Ini bukan tempat tinggal kita. Kita merantau di sini. Coba bilang, kita ini merantau di sini. Kita ini merantau di sini. Bilang kanan kirinya, kita ini pendatang perantau di sini. Kita ini pendatang perantau di sini. Ini bukan rumah kita. Ini bukan rumah kita. Haleluya, saudara. Perhatikan firman Tuhan sungguh-sungguh, amin. Supaya saudara pun yang sedang menderita di bumi ini, saudaraku,
Saudara jangan larut dengan kesedihan saudara. Semua saudara kita di seluruh dunia mengalami penderitaan yang sama. Itu makanya saudara mereka berharap kapan Tuhan datang, kapan Tuhan datang. Udahlah Tuhan cepat aja balik ke sorga. Di padang gurun saudaraku mereka berlari bersembunyi. Amin. Saya nggak bisa bayangkan saya bawa anak saya, istri saya, saudaraku berlari misalnya ke padang gurun, nggak ada apa-apa. Saya dengar mereka berkata, Pak makan Pak, sakit Pak, lapar Pak. Amin saudara. Itulah mereka alami. Ini bagian orang yang mengikut Yesus. Haleluya saudara. Haleluya. Lalu bagian orang yang menganiaya, bagian orang yang pengejek tadi apa? Kalau begitu beratnya bagian orang yang menderita karena nama Yesus, lalu bagian orang yang mengejek tadi, yang menganiaya orang benar tadi apa? Mereka pun harus memberikan pertanggung jawab. Haleluya saudaraku. Mereka pun harus memberikan pertanggung jawab. Coba buka 1 Petrus 4:18. Satu, dua, tiga ya. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Amin. Kalau orang benar mengalami aniaya, penderitaan seperti itu, bagaimana dengan orang yang tidak percaya Yesus? Bagaimana dengan orang fasik, orang yang berdosa? Bagaimana dengan si pengejek-pengejek tadi? Haleluya saudara. Penderitaan orang-orang baik dalam hidup ini memberi contoh tentang siksaan yang tak terkatakan yang akan menimpa orang-orang yang tidak taat dan tidak percaya. Jadi penderitaan saudaraku yang dialami orang percaya ini, yang percaya kepada Yesus, itu merupakan gambaran bagaimana nanti mereka menderitanya orang yang tidak percaya kepada Yesus ini. Haleluya saudara. Jadi saudaraku, kita nggak punya pilihan lain selain tetap percaya mengiring Yesus. Jangan mengambil bagian dalam pengejek-pengejek. Haleluya. Apalagi sampai meninggalkan Yesus. Amin saudara. Matius 7 ayat 13 sampai 14. Masih bersemangat? Amin. Satu, dua, tiga ya. Matius 7, 13 sampai 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Amin. Amin. Lebarlah pintu, luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Itu jalan yang mudah. Mengikut Tuhan ini tidak mudah jalannya. Mendaki terjal saudaraku. Kadang harus bergantungan di pinggir tebing. Amin. Macam pendaki tebing itu saudara. Curam jalannya. Terkadang dia terjatuh, berdarah, tapi bangkit lagi. Amin. Ada kekuatan Roh Kudus. Tapi kalau ikut setan ini, ikut dunia ini saudaraku, lapang deh. Macam jalan tol. Luas. Banyak orang tidak mau mengambil jalan yang susah ini. Amin.
Ikut Yesus jalan pikul salib. Luas, banyak orang menuju kebinasaan, banyak. Apa saudara mau di situ? Ada lagunya itu ya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api neraka, jiwamu mati kena api. Tapi yang sempit, haleluya, jiwa berglori. Banyak versinya, Tuhan apa untuk berkati apa ya. Amin saudara. Saudaraku, kita hidup paling lama mungkin 100 tahun lah. Menderita selama 100 tahun, saudaraku, ikut Yesus. Lalu kita masuk surga, menerima kemuliaan selama-lamanya, saudara. Haleluya. Kita nggak seperti siapa namanya, saudaraku. Itu makanya saya rasa umur manusia ini dipersingkat. Kenapa? Supaya kita tidak menderita terlalu lama. Haleluya, saudara. Haleluya. Karena waktu menderita terlalu lama, mungkin kita bisa murtad. Bisa meninggalkan jalan Tuhan. Karena begitu beratnya aniaya ikut Yesus ini, amin. Itu makanya umur manusia dipersingkat. Dulu sampai 900 umur manusia. Haleluya, saudara. Ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Pintunya sesak, sempit, dan sedikit orang yang mendapatinya. Sedikit. Halo. Sedikit yang mendapati. Ini yang ngomong Yesus. Aduh, saya nggak mau main-main lah dengan keselamatan jiwa saya, saudara. Mau. Haleluya, saudara. Haleluya. Saya tidak mau membuat kasih karunia Tuhan itu menjadi sia-sia. Sedikit yang mendapatinya. Saya mau di situ. Amin. Amin. Sesak. Agak mogak saudaraku bernapas. Terobos. Amin. Saya mau berjuang sampai akhir, setia sampai akhir. Amin. Bagaimana dengan saudara? Mau pilih jalan yang mudah atau jalan yang susah? Jalan yang susah. Jalan yang susah. Saya mau mengajari saudara teguh bagi Tuhan. Amin, saudaraku. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Jangan menjadi Kristen duniawi lah. Amin. Amin. Oke, 2 Petrus pasal 3. Ayat 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Apa ini diperingatkan Petrus kepada kita, saudaraku? Pada akhir zaman akan muncul pengejek-pengejek. Saya heran juga kadang, saudaraku, ada orang yang suka ngejek-ngejek, ya kan? Kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, diejeknya jadi cemoohan, bahan ketawaan bagi dia. Kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, ketawa dia. Haleluya, saudara. Saudara tahu waktu Yesus bicara, ahli Taurat orang Farisi bagaimana mereka menyikapi Yesus bicara? Saudara tahu bagaimana? Gini mereka. Itu Yesus bicara, saudara.
Panjangkannya moncongnya, majukannya hidungnya. Haleluya saudara. Gak suka dia dengar Yesus bicara. Gak suka dia dengar kebenaran saudara. Ayat 4. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka mengejek. Kapannya datang Yesus itu kali kedua? Dari dulu dibilang Yesus mau datang, Yesus mau datang. Enggak datang-datang. Saudaraku, kita hidup saudaraku sekarang ini di akhir dari akhir zaman. Haleluya. Ini saudaraku, kalau misalnya sudah jarum panjang mau ke angka 12, jarum pendek, jarum apa namanya yang gini-gini itu saudaraku, itu sudah di angka 11, apa namanya? Sudah satu biji lagi menuju angka 12. Yesus segera akan datang. Amin. Saudara siap atau tidak, Yesus akan datang. Amin. Akhir dari akhir zaman. Amin. Haleluya saudara. Haleluya. Yesus akan datang. Amin. Di mana dia datang? Di awan-awan. Ini saya bilang nanti sama saudara. Mana tahu nanti saudara ada yang tinggal. Tapi saya harap jangan saudaraku. Amin. Amin. Nanti ketika saudara bangun satu hari terjadi kegemparan. Amin. Ada berita-berita yang mengatakan banyak orang Kristen yang hilang. Haleluya. Kuburan-kuburan terbongkar. Di situ saudara tahu Yesus sudah datang kedua kali. Amin. Antikristus sudah masuk. Bersiap-siaplah mempertahankan nyawa saudara. Jangan terima, dengar. Jangan dengar ya. Jangan terima tanda 666. Kalau saudara tinggal, jangan terima tanda 666. Amin. Kasih tahu itu sama keluarga saudara. Amin. Amin. Karena begitu saudara terima tanda 66 itu, mungkin chip yang ditanam di kepala saudara atau di tangan saudara ini, saudara langsung menjadi milik antikristus. Tidak bisa ditebus lagi. Dan tanpa itu orang tidak bisa berjual beli. Haleluya saudaraku. Haleluya. Kemanapun saudara pergi, saudara bisa dipantau. Itu pun seperti GPS dia. Saudara nggak bisa sembunyi. Dan di saat itulah saudaraku selama 7 tahun, amin. Di situ Tuhan akan mencurahkan cawan anggur murkanya. Selama dunia dijadikan, tidak ada pada masa itu saudaraku, di mana masa siksaan, apa namanya? Selama dunia ini ada, tidak pernah ada siksaan seperti itu. Amin. Jangan tinggal di situ. Amin. Lebih baiklah saudara dengan kasih karunia Tuhan hidup kudus, hidup benar saat ini. Amin. Jangan tinggal di dalam zaman itu. Amin. Mengerikan. Tapi mana tahu saudara tinggal. Haleluya saudaraku. Saya enggak. Jauhlah itu. Tapi kalau saudara dengar nanti kuburan-kuburan terbongkar, banyak orang hilang, orang kan bilang UFO datang. Diculik, manusia diculik oleh UFO. Haleluya saudaraku. Di situ saudara harus tahu, di situ Tuhan Yesus sudah datang kali kedua. Dia tidak datang menjejakkan kaki di bumi, cuma di awal-awal. Amin. Dan kita yang percaya pada Yesus langsung terangkat, diubahkan dalam sekejap mata. Beritahu itu sama abang saudara, sama bapak saudara, sama nenek saudara, nenek moyang saudara pun kalau masih hidup kasih tahu. Haleluya. Jangan tinggal pada masa itu saudara. Kekacauan yang luar biasa. Amin. Mereka bilang, di mananya datang Tuhan itu? Nggak datang-datangnya dia. Ada pernah dulu saudaraku, anggota komsel saya, waktu mau masuk pergantian tahun 2000, dari 99 sampai tahun 2000 saudaraku, dia bersujud sepanjang malam. Dia pikir Tuhan Yesus datang pas masuk tahun 2000. Satu harian. Begitu lewat tahun 2000,
Enggaknya datang Tuhan Yesus katanya. Saudara tahu apa yang buatnya? Buat dosa dia. Aduh, saya pikir. Gini-ginilah manusia yang bisa disesatkan, saya pikir. Haleluya, saudara. Karena firman Tuhan mengatakan tidak seorang pun tahu kapan masa dan waktunya. Amen. Ayat 5. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Perhatikan saudaraku ya. Dulu bumi ini pernah dihancurkan Tuhan dengan air bah. Kenapa Pak? Karena kefasikan manusia. Amin. Memang dia panjang sabar, tapi dia Tuhan yang harus menghukum dosa. Amin. Dengan air bah dimusnahkannya dunia ini. Cuma 8 orang yang selamat. Siapa itu? Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya. Amin, saudaraku. Coba kita buka 2 Petrus 2. 2 Petrus 2 dari ayat dari 4. 8. Kita baca bersama ya, 2 Petrus 2 dari 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Lihat ya, malaikat yang berbuat dosa yang jatuh pun Tuhan simpan di dalam neraka, di dalam gua-gua untuk hari penghakiman. Amin, saudaraku. Ada penghakiman Tuhan. Amin. Ayat 5. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Amin. Saudara tahu, setelah Tuhan memusnahkan dunia dengan air bah, Tuhan berjanji, aku tidak akan pernah lagi memusnahkan dunia dengan air bah. Lalu Tuhan bikin perjanjian apa, saudaraku? Pelangi. Amin. Tuhan bilang, aku menaruh busurku di langit. Tapi sayangnya, pelangi ini dipakai orang LGBT pula sekarang ini. Saudara tahu LGBT? Lesbian, bisex, transgender, homoseks, sebagai lambang mereka. Seharusnya mereka ingat, ini sebagai lambang bahwa Tuhan pernah memusnahkan bumi karena kefasikan manusia. Seharusnya mereka tak berani bikin lambang pelangi itu pun, saudara. Seharusnya itu mengingatkan mereka, amin, bahwa dia Tuhan yang tidak membiarkan dosa. Saudara mengerti? Amin. Ayat 6. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya, dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Ada juga Sodom dan Gomora dimusnahkan Tuhan. Haleluya, saudara. Haleluya. Itu makanya kata sodomi itu berasal dari bahasa Sodom. Dosa apa dosa mereka? Homoseks, lesbian, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan di daerah kanan, saudaraku, ada perempuan tidur dengan binatang. Saudara mengerti? Amin. Mama tidur dengan anaknya, bapak tidur dengan anaknya. Itu makanya Lot jatuh dengan dosa yang sama. Dia tidur dengan anaknya, kan begitu? Saudara mengerti ini? Amin. Tuhan menghukum Sodom dan Gomora. Itu pernah terjadi. Kenapa? Tuhan tidak akan membiarkan orang fasik, saudaraku. Amin. Haleluya. Haleluya. Ada Tuhan yang duduk di atas tahta. Tahtanya, saudaraku, disebut apa namanya? Dasar tahta Tuhan itu kebenaran dan keadilan. Kalau orang mencoba melawan kebenaran dan keadilan,
pengadilan, saudara tahu seperti apa? Mencoba mengkudeta Tuhan dari tahtanya. Tidak mungkin Tuhan akan mempertahankan tahtanya. Haleluya saudaraku. Kebenaran dan keadilan pasti menang. Jadi ini menjadi suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Apa hidup fasik? Hidup tidak takut akan Tuhan, suka-suka hati. Memang kita hidup di bawah kasih karunia, amin saudaraku. Amin. Tapi hidup di bawah kasih karunia bukan berarti izin berbuat dosa. Tidak. Ayat 7. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Tuhan tahu menyimpan orang saleh, Tuhan tahu menyelamatkan orang saleh miliknya, amin. Amin. Dan Tuhan tahu juga menyimpan orang fasik untuk dibinasakan pada hari penghakiman. Haleluya saudara. Haleluya. Mungkin saudara berkata, ada yang bilang begini, saya tidak punya Tuhan siapapun. Tuhan saya adalah diri saya sendiri. Saya berbuat sesuai dengan kehendak diri saya. Saudara tahu siapa Tuhannya itu? Si iblis. Haleluya saudaraku. Karena setiap tidak ada penundukan kepada otoritas, tidak ada penundukan kepada Tuhan, itu sumbernya semua dari iblis. Haleluya saudara. Haleluya. Itu makanya saudaraku, kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Haleluya saudara. Si Lot udah tahu dia begitu Sodom dan Gomora, tapi dia masih tinggal di Sodom dan Gomora. Saudara tahu kenapa? Karena masalah ekonomi. Sodom dan Gomora tanahnya subur, cocok untuk ternak. Dia menjadi kaya di situ. Dia takut meninggalkan Sodom dan Gomora itu. Haleluya saudaraku. Karena menguntungkan secara keuangan, secara ekonomi. Dia bisa beternak di situ, hartanya sangat banyak. Tapi dikatakan tadi, jiwanya tersiksa melihat semua kelakuan orang fasik itu. Tapi masalahnya, Lot tidak keluar dari situ. Dia tetap nonggok di situ, ditahankannya di situ. Lalu apa yang terjadi? Waktu Sodom dan Gomora dimusnahkan Tuhan, malaikat harus saudaraku terburu-buru membawa mereka, amin. Karena mereka berlambat-lambat. Istri Lot menoleh ke belakang. Kenapa? Fortunernya tinggal di belakang. Apalagi Fortuner, Pajero. Tas Hermesnya tinggal di belakang. Louis Vuitton. Dia sudah keluar dari situ, hatinya tinggal di situ, saudaraku. Noleh dia ke belakang, rugi kali. Udah puluhan tahun dicari. Dari jadi apa? Tiang garam. Banyak orang mencoba mencari tiang garam istri Lot. Gak akan jumpa. Karena dia tiang garam, kena air, kena hujan pasti habis. Haleluya saudara. Lalu Lot tidur dengan istri, dengan anak-anaknya. Amin. Mereka sembunyi ke pegunungan saudaraku. Lalu karena ada dua orang anaknya, apa katanya? Di tempat ini nggak ada kita lihat orang lain. Ayolah kita tidur dengan bapak kita supaya kita lanjutkan keturunan kita. Yang perempuan yang pertama bikinnya bapaknya mabuk. Lalu tidur dia dengan bapaknya. Bapaknya pun bodoh kali ya kan. Lalu saudaraku, perempuan yang kedua, aku udah selesai dengan bapak, kaulah katanya. Bikinnya lagi bapaknya mabuk, tidurlah sama. Lalu datanglah keturunan namanya Bani Moab dan Bani Amon, musuh orang Israel.
Lihat saudaraku, ada akibat kalau kita tinggal di tengah-tengah dosa itu. Amin. Memang Tuhan tahu menyelamatkan, tapi akibatnya juga ada, saudaraku. Cuma anak tidur dengan anak sendiri. Haleluya. Kalau kita keluar nanti dari sini apa? Apa yang terjadi sama kita, Pak? Kata istri Silon. Mau kita bawa kemana ternak ini, Pak? Silon pun terdiam. Tapi akhirnya ada harga yang harus dibayar, saudaraku. Pahit. Istri Lot jadi tiang garam. Dia tidur dengan 2 orang anaknya. Halo? Mana saudara tidur dengan anak saudara? Itu bukan orang gak kenal Tuhan loh. Itu orang kenal Tuhan. Saudara mengerti? Amin. Orang yang kenal Tuhan akan menyesuaikan diri dengan cara orang yang tidak kenal Tuhan. Menjadi sama dengan mereka. Saudara di sini? Amin. Coba goyang kanan kiri saudara dulu. Lihat. Saya jangan tak mau ada main HP saudara, boleh lihat Facebook apa semua ya. Tolong hormati hadirat Tuhan di sini. Amin. Ya, saudara lihat Facebook apa pula semua YouTube. Amin. Saya rasa lancang kali gitu. Oke, kita lanjut lagi ke 2 Petrus 3 tadi. Masih bersemangat saudara? Amin. Ayat 7, 2 Petrus 3:7. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Amin saudaraku. Amin. Dulu bumi ini pernah dibinasakan dengan api. Amin. Amin. Sekarang bumi ini disimpan saudaraku untuk dibinasakan dengan api. Karena Tuhan sudah pernah berjanji, aku tidak akan membinasakan lagi bumi dengan air. Dengan air bah, amin. Lalu dengan apa nanti dia akan membinasakan bumi? Dengan api. Macam mana nanti kalau tinggal saudara-saudara kita di situ? Amin. Tulang kita, amang bau kita. Siapa lagi? Inang bau. Siapa lagi? Untuk disimpan, untuk dibakar dengan api. Dulu saudaraku, Nuh pemberita kebenaran itu. Bertobat kalian katanya, nggak mau dengar mereka. Amin. Selama hampir 100 tahun Nuh memberitakan kebenaran. Nggak ada satu pun yang mau dengar. Tutupnya kupingnya keras-keras saudara. Udah gila kau Nuh. Gara-gara kau ikut Tuhan jadi gila kau. Jadi bodoh kau Nuh. Lalu siapa yang tertawa terakhir saudara? Siapa yang tertawa terakhir waktu hujan datang? No. Begitu pintu itu ditutup oleh Tuhan, pintu bahtera itu. Saudaraku, pintu itu ditutup oleh Tuhan sendiri. Haleluya. Ditutup Tuhan, sehingga siapapun tidak bisa masuk lagi. Akhirnya Nuh yang tertawa. Selama 100 tahun menahankan penderitaan saudara. Amin. Akhirnya si pengejek-pengejek itu pun menambah hubungan. Belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan ada batasnya. Saudara mengerti ini? Ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Orang bilang, di mananya kedatangan Tuhan itu? Tuhan bilang apa? Tuhan gak lalai menepati janjinya. Kenapa Tuhan belum datang? Karena Tuhan gak mau satupun orang binasa ke neraka. Amin.
Dia mau supaya orang fasik ini bertobat, supaya si pengejek-pengejek ini bertobat. Tuhan tidak berkenan atas kematian orang fasik. Macam mana pun jahatnya dia, saudaraku. Walaupun dia jahat dari sejak kecilnya, amin. Gak bergemar Tuhan atas kematian orang fasik itu. Tapi supaya orang ini bertobat, berbalik kepada Tuhan. Tuhan kasih waktu, Tuhan kasih waktu. Tapi mereka terus mengeraskan hatinya, saudara. Amin. Ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Saudara yang lihat sekarang ini, saudaraku, langit dan bumi ini disimpan untuk api, untuk api. Haleluya, saudara. Apa yang saudara cari, kerja keras saudara cari dengan kekuatan saudara, suatu hari akan saudara tinggalkan untuk dibakar dengan api. Jadi gak ada pilihan lain selain ikut Yesus sungguh-sungguh. Amin. 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 Gak ada pilihan lain, saudara. Saya gak mau mempertaruhkan keselamatan jiwa saya. Main-main dengan dosa saya gak berani. Amin. Amin. Bermain-main dengan keselamatan jiwa saya itu merupakan pekerjaan paling bodoh di dunia ini. Saya mau diberi hak penuh masuk dalam kerajaan surga. Amin. Haleluya, saudara. Haleluya. Gak lamanya kita di dunia ini. Sisa waktu ini pakai untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan melakukan kehendak manusia. Amin. Suatu saat saudara akan berdiri di hadapan tahta Tuhan itu, amin. Halo. Langit akan lenyap, bintang-bintang, saudaraku. Ini semua alam ini akan digulung seperti orang gulung karpet ini. Halo. Seperti menggulung karpet. Langit bumi lenyap, lalu akan berdiri tahta. Lalu semua manusia akan berdiri di hadapan tahta itu, memberikan pertanggungjawab. Haleluya, saudara. Haleluya. Itu akan terjadi. Jadi kalau saudara dicemooh orang saat ini, kasihan saudara sama yang mencemooh saudara itu. Amin. Kau nggak tahu apa yang menimpamu. Suatu saat kau berdiri di hadapan tahta Tuhan, mempertanggungjawabkan. Kalau kau nggak bertobat, kau akan disimpan, dibakar dengan api. Haleluya, saudara. Haleluya. Itu akan terjadi. Makanya saudara pun jangan jadi pencemooh-pencemooh. Amin. Kalau saudara nggak mengerti kali, saudara pun diam, mulai belajar. Amin. Haleluya, saudara. Haleluya. Belajar. Jangan jadi bodoh, kata firman Tuhan. Sore berkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Berikan kemuliaan bagi Yesus.